Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bunda-bunda sekalian, di sini siapa nih yang anak-anaknya nggak suka pada makan terong? Sama sepertinya dengan anak-anak aku ya. Nah, ini aku mau berbagi resep olahan terong. Dijamin anak-anak pasti suka dan ketagihan dan pasti minta dibikinin terus. Olahan terong pada kali ini rasanya itu benar-benar mirip banget dengan rasa ayam chicken ya. Anak-anak pasti nggak nyangka kalau ini itu ternyata terong. Mereka pikir ini adalah ayam chicken. Oke, seperti di video. Jadi bahan utamanya itu tentu saja adalah terong ya. Di sini saya menggunakan terong ungu, yaitu terong yang panjang. Jadi pertama-tama sekali di sini untuk terongnya itu tangkainya jangan dibuang ya. Jadi kalau kepanjangan bisa dipotong kurang lebih 2 cm. Lalu untuk kulitnya ini sedikit dikupas, boleh dikupas secara keseluruhan, tapi yang terpenting sekali harus dikupas ya. Karena terong ini nanti akan kita olah dengan menggunakan tepung, jadi kalau nggak dikupas takutnya tepungnya tidak akan lengket di terongnya ya. Nah, setelah dikupas seperti ini, lalu kemudian terongnya kita cuci bersih dan kita rendam. Lalu kemudian baru kita lanjut ke proses pembuatannya. Ada yang penasaran kira-kira terong ini akan kita masak seperti apa? Oke, kalau yang penasaran lanjut aja langsung nonton videonya sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, yaitu like, komen, dan jika berkenan boleh banget di-share ya. Serta yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini boleh banget bantu subscribe-nya ya, serta tekan tanda lonceng notifikasinya agar aku bisa semakin bersemangat dalam berbagi resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya. Terima kasih banyak sebelumnya aku ucapkan. Resep ini adalah kreasiku sendiri ya, dan aku jamin teman-teman tidak akan menemukan resep ini di channel siapapun, dan resep ini juga cocok banget bagi teman-teman sekalian yang vegetarian. Oke, lanjut kita langsung ke proses pengolahannya. Jadi setelah terongnya tadi dikupas, kemudian dicuci bersih dan direndam sebentar untuk menghilangkan getahnya, lalu kemudian terongnya akan kita rebus. Untuk merebusnya ini cukup sampai matang saja, jangan sampai benar-benar lunak. Dan untuk merebusnya itu usahakan terongnya itu terendam, jadi tidak perlu terlalu banyak airnya, cukup sampai terendam saja terongnya. Dan juga diberi sedikit perasa, yaitu kaldu bubuk bebas, mau rasa ayam ataupun rasa sapi, sedikit saja ya, tujuannya agar terongnya ini nantinya ada rasanya. Rebus terongnya kurang lebih selama 3 menit dengan api sedang dan dalam keadaan tertutup. Sementara menunggu terongnya matang, di sini kita siapkan dulu untuk adonan pencelupnya, yaitu adonan basah yang terdiri dari 1 butir telur, lalu kemudian beri sedikit saja atau sejumput garam halus dan 5 sendok makan air putih. Lalu kocok lepas sampai semuanya tercampur merata dan garamnya tadi larut. Setelah itu tambahkan kurang lebih 2 sendok makan munjung tepung instan yang sudah ada rasanya. Kalau teman-teman tidak punya tepung instan boleh ditambahkan dengan tepung terigu, tapi tambahkan sedikit lagi untuk garamnya ya. Lalu kemudian campur ratakan sampai tepungnya tidak lagi ada yang menggerindil atau menggumpal. Kurang lebih seperti ini teksturnya ya. Lalu kemudian kita beralih ke terongnya lagi. Setelah 3 menit ini kita balik, kita rebus juga untuk sisi yang satunya. Dan setelah dibalik semuanya ini kita rebus kurang lebih selama 1 menit saja. Setelah kita rebus selama 1 menit untuk sisi yang satunya, lalu kemudian ini kita angkat dan kita tiriskan, lalu kita biarkan sampai dingin. Sembari menunggu terongnya dingin, di sini adonan basahnya tadi sudah siap. Lalu kemudian kita akan siapkan juga untuk adonan keringnya.
Untuk adonan keringnya di sini saya menggunakan tepung instan yang sudah ada rasanya juga, atau tepatnya biasa disebut dengan tepung Kentucky ya. Ini kurang lebih 3 centong nasi. Atau kalau teman-teman tidak punya tepung instan yang sudah ada rasanya, teman-teman bisa meraciknya sendiri dengan perbandingan 3 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung sagu. Bila ada bahannya boleh ditambahkan dengan 1 sendok teh soda kue dan juga tentu saja seasoning seperti garam dan kaldu bubuk ya. Nah, selanjutnya di sini terongnya sudah dingin, lalu ini akan kita buka terongnya seperti ini agar menjadi lebih besar dan lebih lebar serta bisa mudah crispy-nya ketika digoreng nanti ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk terong rebusnya yang sudah kita buka, dan ini masih terdapat kandungan air, jadi ini akan kita tiriskan lagi sebentar sampai kandungan airnya itu habis agar tidak mengganggu proses penepungan nantinya ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk posisi penirisannya, jadi agak ditengkurapkan agar kandungan airnya bisa benar-benar jatuh dan terongnya bisa benar-benar menjadi kering. Lalu kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu pencelupan terong ke dalam adonan basah. Sebelum terongnya dicelupkan ke dalam adonan basah, jadi aduk-aduk rata seperti ini terlebih dahulu untuk adonan basahnya agar tepung dan airnya serta telurnya tercampur merata. Lalu kemudian baru kita celupkan terongnya. Celupkan terongnya sampai adonan basahnya membalut merata di kedua sisi terong, kurang lebih seperti ini ya. Lalu kemudian celupkan lagi ke dalam adonan kering. Jika teman-teman mau adonannya ini lebih tebal, bisa dilakukan pencelupan adonan basah dan adonan keringnya itu 2 kali ya. Tapi menurut saya sekali saja ini sudah cukup. Jadi untuk langkah-langkah prosesnya itu kurang lebih mirip seperti kita membuat ayam crispy ya. Oke, setelah kita celupkan ke dalam adonan kering, jadi ini kita angkat sambil digoyang-goyang seperti ini agar tepungnya itu jatuh sehingga terbentuk kulit yang kriwil-kriwil atau kulit yang keriting. Nah, setelah itu baru ini siap kita goreng. Jadi untuk menggorengnya ini gunakan minyak yang sudah panas ya. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung besar, serta usahakan menggoreng terongnya nanti terongnya itu dalam posisi terendam minyak ya. Kita goreng terongnya sampai terongnya itu mengapung dengan sendirinya, kurang lebih seperti di video ya. Jadi kalau terongnya ini sudah mengapung dengan sendirinya seperti ini tandanya terongnya sudah siap untuk dibalik. Setelah dibalik, terongnya ini kembali kita goreng sampai kuning kecoklatan, lalu kemudian siap untuk kita angkat dan kita tiriskan. Nah, satu lagi tips, jika ternyata terongnya itu masih basah alias belum crispy, ini bisa dibantu ditekan-tekan seperti ini agar kadar air di dalam terong yang masih terperangkap bisa keluar dan terongnya bisa menjadi kering dan crispy. Kita lakukan hal seperti ini sampai gelembung udara yang dihasilkan itu menjadi reda. Setelah itu baru siap untuk kita angkat. Itu tandanya kadar air yang terperangkap di dalam terongnya sudah habis ya. Oke, inilah dia kreasi masakan kita kali ini yang berbahan dasar terong, dimana rasanya itu beneran enak, hampir nggak ada rasa terongnya, dan enaknya itu benar-benar mirip sekali seperti ayam crispy atau chicken crispy, dan dijamin anak-anak yang tadinya tidak suka makan terong menjadi favorit sama terong yang satu ini. Dan ini juga cocok banget untuk teman-teman yang vegetarian yang kangen makan ayam crispy, bisa masak terong seperti ini ya, karena rasanya benar-benar mirip seperti ayam crispy. Dan olahan terong ini cocok banget dinikmati dengan saus sambal ataupun dengan sambal ayam geprek, sambal terasi atau sambal mentah, bahkan hanya dengan kecap manis loh.
Terima kasih banyak ya untuk segala bentuk supportnya. Untuk yang udah nonton, like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan sampai ketemu ya di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.